Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu di materi akuntansi syariah. Ini adalah materi terakhir di bisnis syariah. Nah, untuk pengertian-pengertiannya dan prinsip dasar kalian bisa pelajari sendiri di buku ada, kemudian di PowerPoint nanti kalian baca juga. Jadi intinya akuntansi syariah ini adalah sebuah kegiatan ya, aktivitas untuk melakukan pelaporan dari proses transaksi keuangan yang dilakukan baik dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, karena ini syariah, maka dia harus mengandung prinsip-prinsip akad syariah. Jadi tidak boleh adanya kezaliman, riba, judi dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip yang dibangun yang jelas di akuntansi syariah itu harus sesuai dengan realita, tidak ada yang namanya penipuan, kemudian sesuai dengan jadwal, adil, transparan, dan seterusnya. Kemudian ini dasar hukum dari akuntansi syariah. Nah, lanjut langsung saja kita masuk ke perbedaan antara laporan keuangan yang harus dibuat di bank syariah dan laporan keuangan yang harus dibuat di bank konvensional. Nah, di sini kita melihat dari pedoman yang sudah ada. Jadi di akuntansi itu ada pedoman untuk menulis sebuah laporan. Nah, di sini kalau di saat ini kita mengenal ada yang namanya PSAK. PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini nomor 1. Nah, untuk yang bank syariah, untuk laporan keuangannya itu PSAK nomor 101 untuk pedomannya. Nah, untuk laporan keuangan di bank konvensional ini normalnya laporan yang sering dibuat. Jadi ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, perbedaannya apa? Kalau di bank syariah ada tambahan 3 laporan lagi yang harus dibuat. Jadi yang pertama yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Karena sistem yang dipakai di bank syariah kemarin adalah bagi hasil, maka kita perlu membuat laporan rekonsiliasi. Kemudian yang kedua tambahannya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Jadi bank syariah itu juga nanti ada laporan siapa yang memberikan zakat dan disalurkan kemana saja, itu nanti ada laporannya. Kemudian yang ketiga laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau dana kebajikan. Nah, ini tambahan 3 ini yang membedakan antara laporan keuangan di bank syariah dan bank konvensional. Nah, pedomannya ada, bisa dilihat di PSAK ini nomor 1 untuk bank konven dan bank syariah 101. Kemudian di sini yang bertanggung jawab akuntansi itu di Indonesia ada yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Ini dewan standarnya. Kemudian untuk yang syariah ada DSN-nya atau Dewan Syariah Nasional. Kemudian ini adalah peraturan-peraturan dalam membuat laporan keuangan, pedomannya. Jadi tadi ada PSAK, kemudian KTP/PLK. Nah, ini juga berdasarkan yang dibuat. Kalau syariah nanti juga berbeda ya. Jadi pedomannya nomornya bisa dilihat sendiri. Kemudian yang membedakan apa? Kita lihat per laporannya. Untuk neraca di laporan keuangan yang dibuat oleh bank konvensional itu berbeda dengan neraca yang dibuat di bank syariah. Di bank syariah ada tambahan satu akun yang dinamakan dana syirkah temporer. Nah, ini dia masuk di sisi pasifa, tapi bukan masuk unsur kewajiban atau liabilitas ataupun modal. Jadi kita ingat di dalam neraca itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Ada yang dinamakan aktiva, ada yang dinamakan pasifa. Aktiva normalnya itu berisi tentang aset, kemudian nanti ada dipilah aset tetap, aset tidak tetap. Kemudian kalau di pasifa kita mengenalnya isinya adalah kewajiban dan modal. Nah, kalau di bank syariah ada tambahan yang namanya dana sirkah temporer. Nah, pengertian dari dana sirkah temporer itu apa? Dana sirkah temporer ini nanti adalah dana yang diterima oleh entitas syariah, di sini bank syariah ya, di mana dia punya hak untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut. Jadi ini merupakan dana dari nasabah yang ingin berinvestasi di bank tersebut. Nah, itu nanti dananya ditaruh di bagian pasifa atau masuknya nanti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Nah, ini pengertiannya. Kita langsung aja ke contohnya aja. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau di
bank konvensional itu pasifannya isinya kewajiban dan modal, kalau di bank syariah ada tambahan dana sirkah temporer. Nah, dana sirkah temporer ini dia bisa dari bank ataupun non-bank. Jadi yang investasi di bank syariah itu bisa dari bank ataupun non-bank, artinya investor yang bukan dari bank. Kemudian untuk dana sirkah temporer ini karena dia sifatnya adalah investasi, investasi ini sifatnya ketika terjadi kerugian dan kerugian itu tidak karena kesengajaan dari bank, maka bank tidak akan menanggung kerugian. Jadi kerugiannya akan ditanggung oleh sohibul mal atau nasabah yang berinvestasi tersebut tadi. Tidak ada jaminan dana dikembalikan 100% karena yang namanya investasi belum diketahui nanti apakah untung ataupun rugi. Gitu. Jadi untuk dana sirkah temporer ini sifatnya seperti ini dan dia ada di sisi bagian pasifa. Jadi dia tidak masuk ke kewajiban karena dananya bisa jadi tidak full ya. Tidak full dikembalikan 100% ketika mengalami kerugian. Jadi ini sifatnya bukan utang, tapi ini investasi. Kemudian tidak bisa digolongkan juga menjadi modal karena kalau modal itu dia punya hak suara. Jadi kan kalau orang beli saham itu berarti dia punya hak suara, punya kepemilikan. Sedangkan kalau cuman investasi dalam bentuk deposito mudharabah atau tabungan mudharabah itu nasabah tersebut tidak punya hak suara atau tidak punya kepemilikan atas bank tersebut sehingga tidak bisa masuk kategori modal. Jadi diberikan akun sendiri yaitu dana sirkah temporer. Nah, ini khusus untuk neraca di bank syariah. Nah, ini di bank konvensional normalnya seperti itu. Kemudian ini di bank syariah ada tambahan ini, dana sirkah temporer. Nah, kemudian untuk perbedaan yang kedua pada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi yang sering kita lihat kalau di bank konvensional itu pendapatan dikurangi biaya-biaya gitu ya. Kemudian dikurangi bunga dan pajak itu nanti memberikan laba setelah pajak dan bunga atau laba bersih. Nah, kalau di bank syariah ini ketentuan laporan laba rugi ini yang membedakan adalah pendapatan utamanya dikurangi dulu dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi dari dana sirkah temporer. Jadi tadi di neraca kita sudah membuat dana sirkah temporer. Nah, di situ kan ada bagi hasilnya ketika investasi itu menguntungkan, sehingga bagi hasil itu harus dikurangkan dulu dengan pendapatan utama bank. Jadi ini adalah hak, bukan hak bank tapi hak dari pihak ketiga yang investasi tadi dalam bentuk tabungan atau deposito mudharabah yang disebut dana sirkah temporer. Sehingga pendapatan nanti di bank dikurangi dulu dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil, kemudian itu akan menjadi pendapatan mudharib atau pendapatan dari bank yang mengelola dana ditambah dengan pendapatan operasi lainnya dikurangi dengan biaya-biaya, itu nanti akan menghasilkan laba kotor, baru dikurangi dengan bunga dan pajak sehingga akan memberikan laba bersih. Nah, itu laporan laba rugi ini. Kemudian dikurangi zakat kalau di bank syariah. Nah, ini nanti baru diperoleh laba bersih itu. Nah, kemudian nanti ada kita lihat laporan arus kas. Arus kas ini berarti yang mencatat arus kas keluar maupun masuk dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas berarti modal ya, modal sendiri. Jadi kalau bank itu nanti modalnya berubah-ubah, kepemilikannya, kemudian jumlahnya, nah itu nanti dicatat di sini perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, ini adalah laporan yang tidak ada di bank konvensional. Jadi di sini dicatat pendapatan operasi utama ini dicatat menggunakan metode accrual. Jadi kita bedakan pencatatan berdasarkan metode accrual basis dan cash basis. Jadi bedanya apa? Kalau accrual itu semuanya dicatat, baik itu uangnya sudah ada atau belum. Yang penting transaksi itu sudah diperjanjikan. Misalnya saya mau beli rumah lewat bank, tapi saya belum lunas uangnya gitu. Nah, itu dicatat secara accrual. Misalnya total jumlahnya adalah 100 juta pembiayaannya. Nah, itu saya kan bayarnya secara kredit gitu kan.
Nah, itu dicatat langsung angkanya 100 juta. Nah, itu